Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast Santun, semua tentang Tun. Bersama saya, Ros Endang Naibaho, akan memandu podcast pada hari ini yang bertemakan kepemimpinan dan manajemen peradilan modern. Narasumber pada hari ini adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Yang Mulia Bapak Haryanto Sulistyo Wibowo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah hadir dan di sela-sela kesibukan Bapak, baiklah izinkan kami untuk memulai podcast. Ada beberapa pertanyaan terkait materi tersebut. Terkait dengan tema tersebut dan kita hubungkan dengan visi Mahkamah Agung, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, itu sangatlah tidak mudah ya Bapak ya, apalagi di zaman teknologi digital saat ini. Ekspektasi masyarakat terhadap lingkungan peradilan dan kemudian yang diminta oleh masyarakat untuk pelayanan secara elektronik itu sangat tinggi Bapak. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk penjabaran visi Mahkamah Agung dan kemudian dikaitkan dengan manajemen peradilan modern? Dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih sekali atas kesempatan ini. Visi bukan hanya sekedar cita-cita atau yang biasa disebut out of the box. Visi adalah apa yang harus dikerjakan untuk masa yang akan datang. Istilah kerennya jump of box, di mana visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mewujudkan badan peradilan yang agung. Sedangkan ciri peradilan yang agung adalah pelayanan yang prima, yaitu terselenggaranya proses peradilan yang dijamin berjalan adil, tata kelola peradilan yang bersih, efektif dan efisien, serta transparan dan terpercaya. Tidak saja menyangkut aspek yudisial, tetapi juga aspek administratif, di mana satu cara untuk mencapai tujuan visi tersebut adalah dengan mewujudkan peradilan yang modern. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut terjabar ke dalam 4 tindakan sebagaimana terangkum ke dalam misi Mahkamah Republik Indonesia tentunya, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan yang ke-1. Yang kedua, memberikan pelayanan yang hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. Dan tidak kalah pentingnya yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Misi-misi berkaitan dengan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan teknis, dan pengalaman maupun integritas. Dalam hal ini kita tidak juga akan lupakan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Hari Sugiarto SM, yang tidak dalam direktur kita dalam makalah materi kepemimpinan dan manajemen peradilan. Di situ lebih disebut dan dapat dikenal dengan knowledge, kemudian skill, experience, dan attitude. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih ya Pak ya. Jadi itu saling terkaitan Pak ya dengan adanya dengan 4 tindakan ataupun misi dalam Mahkamah Agung. Baik Bapak, kita lanjutkan Pak dengan pertanyaan yang kedua. Tadi Bapak sudah sebutkan salah satu visi dan kemudian kita beranjak kepada misi Mahkamah Agung Bapak. Kalau untuk misi Mahkamah Agung itu adalah kita meningkatkan kualitas kepimpinan badan peradilan. Nah, kalau kita sambungkan Pak dengan pertanyaan yang pertama, sebagai izin Pak sebagai Ketua Pengadilan, bagaimana kepemimpinan badan peradilan yang dapat mendukung melaksanakan misi yang sebagaimana disesuaikan dengan peradilan modern Pak? Izin Pak. Terima kasih, kami lanjutkan. Bahwa sama seperti kita ketahui bersama. Kenapa saya bilang sama, kita ketahui bersama? Karena bagaimanapun hal ini sudah sepatut dan sepantasnya masyarakat umum yang mengkait dengan keberadaan daripada badan peradilan ini, khususnya peradilan suatu negara,
tentunya akan bertanya-tanya juga. Nah, seperti kita sampaikan tadi bahwa kepemimpinan merupakan proses dalam memengaruhi atau memberikan contoh teladan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses kepemimpinan tersebut kadang-kadang terkandung makna, dan lebih banyak terkandung makna bahwa seorang pemimpin harus memahami SWOT, ya, bukan SEWOT, ya, sebagai teori yang merupakan perpanjangan daripada strength, weakness, opportunity, dan threat dari organisasi yang dipimpinnya, sehingga ia mampu memimpin dalam arti mendorong, bekerja sama guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam hal itu mengarahkan dan menggerakkan aparatur itu sendiri secara keseluruhan. Dalam hal tersebut tidak lepas dari para strategi SOP maupun dalam memilih orang yang tepat, yang kapabel, ya, agar tujuan organisasi tercapai. Seorang pemimpin harus mampu mengelola 3M, men, money, dan material, yang pelaksanaannya tentu dilaksanakan sesuai dengan POSC, planning, organizing, updating, dan controlling, plus dengan yang paling penting adalah evaluasi. Jadi semuanya tanpa nonsen, tidak bisa kita selesaikan tanpa evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kita sampaikan ini juga mempelajari daripada makalah dari Bu Yang Mulia Ibu Luli Tri Cahyanningrum SHMA, yang tidak lain adalah Irjen Badi Milton, dalam penyampaian materi kepemimpinan dari beliau dalam berkaitan dengan lembaga peradilan, pimpinan pengadilan, ketua dan wakil dalam hal ini harus mampu mengelola dan menguasai bidang teknis yang disebut sebagai layanan utama, dan bidang kesehatan yang disebut sebagai layanan supporting unit, biasanya orang sampaikan. Pimpinan pengadilan sebagai role model harus memiliki kualitas, integritas yang bisa menjadi panutan dan suri teladan, baik sisi pengetahuan teknis maupun non-teknis, leadership, mental, dan emosional. Baik Pak, terima kasih. Jadi pada dasarnya dikaitkan dengan peradilan modern berarti pimpinan pengadilan sebagai role model ya Pak ya. Dan dia juga sudah harus mampu, capable, menguasai bidang teknis, menguasai kesekretariatan. Demikian ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Karena kita hubungkan dengan lembaga peradilan modern ya Bapak ya. Bagaimana terkait kalau kita hubungkan lembaga modernisasi peradilan atau modernisasi lembaga peradilan, kita hubungkan dengan kepimpinan lembaga peradilan seperti yang Bapak jelaskan hari ini, termasuk dengan era digital sekarang Pak. Bagaimana menurut Bapak? Nah, itu dia sebetulnya ya yang perlu kita pahami bersama. Memasuki era digital atau disebut juga revolusi industri 4.0, sebagai pemimpin perlu menguasai kemampuan soft skill antara lain complex problem solving, critical thinking, dan creativity sebagai tools atau acuan kepemimpinan yang relevan dengan pergeseran konsep kepemimpinan di dunia digital. Kemudian di lembaga peradilan, pemimpin pengadilan itu sendiri, ketua dan wakil khususnya, dituntut untuk mengikuti teknologi yang semakin berkembang, baik dari aspek teknis maupun administratif. Baik, iya Pak. Jadi harus punya soft skill, kompleks problem solving ya. Demikian ya Pak ya. Selanjutnya karena kita menuju kepada modernisasi lembaga peradilan Pak, menurut Bapak aktualisasi dari modernisasi lembaga peradilan itu Pak yang sudah kita kembangkan di PTN Pekanbaru Pak, itu apa saja bentuk-bentuk modernisasinya Pak? Baik, perlu kiranya juga saya sampaikan
bahwa sekian masa saya bekerja di pengadilan, dari sejak tahun 80 saya sebagai ASN sehingga sekarang, modernisasi lembaga peradilan khususnya yang saya geluti dan kita sama-sama laksanakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI khususnya, antara lain melalui sistem informasi pengurusan perkara atau SIPP, persidangan elektronik atau e-court, serta aplikasi-aplikasi berbasis digital lainnya. Demikian pula bidang non-teknis, dalam hal ini kesekretariatan yang sebagian besar untuk dan telah beralih dari konvensional menjadi paperless atau digital. Ini tidak terjadi di masa yang lalu, tidak ada, tidak terpikir pada saat itu. Dengan perkembangan era yang sangat kompleks, maka salah satu adalah era digitalisasi sistem. Inilah yang dituntut untuk bisa dikembangkan dan berkembang, karena masyarakat sendiri sudah memahami dan mulai mengerti persoalan khusus untuk PTWN, lebih spesial ada PTWN Pekanbaru. Ya, dalam itulah ada aplikasi seperti e-Marisa dan Siantam yang semuanya berbasis digital dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan PAM, pelayanan terhadap masyarakat, mencari keadilan khususnya Justia Belen, serta aksi perubahan seperti adanya podcast Santun ini adalah sebagai sarana yang berisi informasi dan edukasi tentunya bagi masyarakat dan pencari keadilan atau masyarakat pencari keadilan atau Justia Belen. Itu kira-kira. Ya, baik ya Pak ya. Jadi ini sangat mendukung ya Pak ya, dan PTWN Pekanbaru sangat mendukung dengan adanya modernisasi lembaga peradilan ya Pak. Baik Pak, kita lanjutkan Pak ya. Jadi dengan penjelasan Bapak tersebut, maka Mahkamah Agung sangat melakukan perubahan-perubahan terkait modernisasi daripada dari lembaga peradilan itu sendiri, termasuk dengan PTWN Pekanbaru ya Pak ya. Jadi bagaimana kalau menurut pendapat Bapak tolak ukur ya Pak ya, jika dengan adanya inovasi itu, apakah itu sangat berguna bagi masyarakat pencari keadilan Bapak? Sebagai tolak ukur ya, yang namanya tolak ukur acuan, di mana kita harus memberikan sebuah atau suatu hal yang dapat memberikan kepastian apa sih modernisasi. Nah, tentu saja banyak hal yang sudah dilakukan untuk memastikan yang modernisasi lembaga peradilan berjalan sebagaimana mesti. Seperti pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bersih, ya, dari korupsi atau BBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBPM. Dan yang tidak kalah penting adanya akreditasi. Nah, itu aja yang paling tepat, maklum ya. Penjaminan daripada mutu atau APM pada seluruh kegiatan pengadilan yang semuanya bertujuan untuk menjamin stabilitas lembaga peradilan yang mendorong peningkatan kualitas mutu pelayanan pengadilan. Dalam lingkup internal ada fungsi pengawasan yang dilakukan secara bertingkat dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga pengadilan tingkat kasasi, ya, tingkat PK, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, demikian Pak ya. Jadi juga terkait tadi Bapak ada sempat singgung mengenai fungsi pengawasan ya Pak ya. Jadi fungsi pengawasan itu kan juga termasuk fungsi manajemen yang bertujuan supaya kita tetap melaksanakan role dari pengadilan itu sebagaimana mestinya Pak. Bagaimana Pak kalau di lembaga peradilan khususnya di PTWN Pekanbaru terkait dengan fungsi pengawasan itu Pak? Apakah memang dijalankan Pak? Ya, terima kasih. Bahwa sebagai narasumber saya juga mau ingin sampaikan agar kiranya yang saya sampaikan ini dapat juga tepat sasaran tentu.
yakni masyarakat mencari keadilan khususnya, dan juga intern kita di pengadilan ini, di mana di sini terbagi atas teknis dan administratif, baik sekretariatan maupun kepaniteraan, tidak terlepas daripada jajaran hakim. Nah, di lembaga peradilan ada 3 bidang yang harus dilakukan pengawasan. Pertama, bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua adalah bidang administrasi atau administratif, baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan daripada pelayanan kepada pencari keadilan dan atau masyarakat. Serta yang ketiga itu adalah bidang perilaku pejabat peradilan, baik itu hakim, baik itu panitera, termasuk dalam para panitera pengganti, jurusita pengganti. Dalam hal ini juga kita tidak akan pernah lepas daripada kegiatan para JSP jurusita tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan, yakni berkaitan dengan integritas yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi panitera serta jurusita. Dalam hal ini adalah terkait dengan kegiatan peradilan itu sendiri sesuai dengan kode etik, perilaku hakim, panitera serta jurusita. Hal tersebut tidak terlepas juga apa yang disampaikan melalui materi kepemimpinan dan manajemen peradilan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Hari Sugiarto SHM, yang tidak lain adalah Direktur Bingganisme pada Badan Peradilan Militer dan terima kasih. Adanya pengawasan itu sangat mendukung kita supaya kita tetap berjalan di role-nya, begitu ya, demikian ya Pak ya. Baik Pak, izin Pak kita lanjutkan kembali. Karena kita sehubungan dengan adanya modernisasi lembaga peradilan, maka terkadang ketika pada prakteknya ternyata ada hambatan-hambatan atau ada hal-hal yang sembut yang tidak kita perkirakan Pak. Mengingat di sini bagaimana menurut Bapak, pengalaman Bapak sebagai pimpinan pengadilan terkait menyikapi kalau memang adanya hambatan untuk menuju modernisasi lembaga peradilan Bapak? Dipersilakan. Baik, ini salah satu hal yang cukup krusial sebetulnya. Kita mempunyai keluarga, punya anak, satu kan, belum tentu sama. Apalagi kita memanage sekian banyak orang yang tidak lain adalah para karyawan, pegawai kita, rekan kerja kita ya. Insya Allah bukan semata-mata anak buah, tapi kita bisa bekerja, kita bisa berhasil karena teman-teman semua dalam lingkup itu. Nah, dalam sebuah organisasi adanya kekurangan-kekurangan yang bersifat minor merupakan hal yang wajar, biasa-biasa itu. Hanya saja untuk itulah perlunya atau diperlukannya sebuah manajemen. Bagaimana kita memanage, how to make it best. Ini sebetulnya yang harus kita ketengahkan, kita kedepankan agar supaya manajemen peradilan itu tercapai dengan efektif dan efisien. Antara lain dengan melalui pembangunan pola pikir, mindset. Pola pikir ini yang sulit, tetapi tidak susah. Andai kata sinergi di antara keduanya, antara pemimpin, pimpinan dengan para anggotanya, bisa dicapai suatu kesepahaman. Nah, di sini penting sekali. Kemudian budaya kerja atau kultur self. Ini juga mempengaruhi juga. Kemudian terhadap seluruh aparatur peradilan itu sendiri perlu diberikan dan sama-sama kita take and give. Ya, take and give terhadap apa yang harus diketahui terhadap sistem itu. Pola pikir menjadi landasan penting dan perlu kita jaga untuk tetap berjalan pada posisi yang tepat selaras dengan perkembangan organisasi itu sendiri. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, perubahan pola pikir dan budaya kerja
itu mesti ditafsirkan sebagai tantangan baru yang akan meningkatkan potensi daripada kompetensi itu sendiri, atau dikatakan lain meningkatkan potensi dan kompetensi, karena pola pikir ikut menentukan daripada keberhasilan dan tidak hanya transformasi daripada diri sendiri, tapi juga beriring atau seiring dengan transportasi organisasi menuju tujuan yang dicita-citakan, yaitu peradilan yang modern. Ya, berarti pola pikir Pak ya, pola pikir mindset itu harus bersinergi antara pimpinan dengan karyawan di bawahnya, pegawai di bawahnya. Baik, kita lanjut Pak. Terakhirin Pak, ini pertanyaannya Bapak, ada yang ingin, ada pesan, kesan begitu yang akan Bapak ingin sampaikan terkait dengan kita diskusi dengan tema manajemen peradilan modern ini Pak? Saya rasa kalau untuk kesan dan pesan itu terlalu menggurui. Saya lebih cocok untuk menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran kita semua, yang ada di lembaga peradilan, khususnya pengadilan TUN. Orang sering bilang peradilan TUN, pengadilan TUN, tidak ada beda. Yang satu lembaganya, yang satu adalah institusinya. Khusus pengadilan TUN Pekanbaru, kita boleh sampaikan bahwa mengutip dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dirjen Badil Milku, bahwa aparatur peradilan baik itu hakim maupun ASN yang ideal adalah perpaduan yang seimbang. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, sinergi antara smart dan integritas yang tinggi. Jadi sadar, karena itu ilmu tanpa integritas akan buta, dan ilmu tanpa integritas akan lupa. Ya, di situ integritas boleh, ya ketentuan dalam kaitan identitas juga boleh, karena tidak mungkin dalam kaitan integritas tidak mungkin tidak ada integritas. Ya, sosok yang ideal menurut catatan tersebut tidak dilahirkan semata, akan tetapi diciptakan atau dibentuk melalui suatu proses pembelajaran dan pelatihan, baik mengenai pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta perilaku yang baik. Kira-kira itu ya. Baik, berarti kita sebagai hakim maupun ASN yang ideal, kita harus smart dan kita harus berintegritas tinggi. Kemudian ilmu tanpa integritas itu akan buta. Demikian begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan terima kasih juga sudah menyempatkan hadir pada podcast pada hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan podcast pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di podcast berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.